Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan praktikum dengan topik anatomi hewan. Pada praktikum kali ini kita menggunakan kata dengan spesies Fagervaria cancrifora. Kata juga memiliki karakteristik khusus yakni sebagai berikut. Bagian-bagian katak yaitu kaput, runcus, ekstremitas anterior, dan ekstremitas posterior. Apa sih perbedaan antara katak jantan dan katak betina? Katak jantan memiliki pigmentasi di daerah mandibula, sedangkan katak betina tidak memilikinya. Pada ekstremitas anterior katak jantan memiliki bantalan kawin. Dan ukuran katak jantan cenderung lebih kecil daripada katak betina. Bagian kavum oris yang hanya dimiliki oleh katak jantan yaitu sulcus vocalis. Berikut ini adalah bagian-bagian dari kaput katak. Pada kavum oris, katak memiliki lingua bifida dan bagian-bagian lainnya yakni sebagai berikut. Lakukan pembedahan pada bagian integumen katak mulai dari bagian tengah tubuh membentuk huruf Y. Pembedahan dapat dilakukan dengan bantuan pinset dan gunting, serta menggunakan scalpel jika diperlukan. Kuliti seluruh bagian tubuh katak untuk melihat bagian sulcus lymphaticus dan septum lymphaticus pada katak. Pada katak juga memiliki sulcus lymphaticus atau yang disebut dengan kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening ini berada di bawah kulit katak, yang diantaranya yaitu sulcus lymphaticus submandibularis, sulcus lymphaticus pectoralis, sulcus lymphaticus brachialis, sulcus lymphaticus abdominalis, sulcus lymphaticus lateralis, sulcus lymphaticus femoralis, dan sulcus lymphaticus cruzalis. Pada daerah dorsal juga memiliki sulcus lymphaticus, yaitu sulcus lymphaticus dorsalis. Lymphaticus yang satu dengan yang lain itu dipisahkan dengan septum lymphaticus. Nah, septum lymphaticus itu ada septum lymphaticus submandibularis yang memisahkan submandibularis dengan sulcus lymphaticus pectoralis. Kemudian ada septum pectoralis yang memisahkan antara pectoralis dengan abdominalis. Kemudian juga ada septum lateralis yang ada di dekat vena cutanea magna. Di bagian lateral itu terdapat vena yang membentuk huruf O yang sangat berperan penting dalam pernapasan kulit pada katak, yaitu untuk mengangkut darah yang telah melepaskan oksigen dan mengambil karbon dioksida dari kulit katak. Selain itu, pada tengah abdominalis itu terdapat garis yang disebut dengan linea alba. Untuk melihat topografi bagian organ dalam katak, maka lakukanlah pembedahan yang sama seperti pada integumen katak, yakni mulai dari tengah perut melalui linea alba membentuk huruf Y. Lakukan pembedahan dengan bantuan scalpel, gunting, dan juga pinset. Selanjutnya, struktur anatomi pada katak. Yang pertama yaitu kor, yang berada di bagian anterior rongga tubuh dekat dengan paru-paru. Bentuknya segitiga terbalik yang terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 atrium dan 1 ventrikel. Atrium yang satu dengan atrium yang lainnya itu dibedakan dengan sekat, yaitu septum atriorum. Sedangkan batas antara atrium dengan ventrikel disebut dengan septum atrioventriculorum. Warna kor yaitu merah tua keunguan karena banyak pembuluh darahnya. Selanjutnya yaitu pulmo, yang berada di samping kiri dan kanan di bawah jantung. Bentuknya seperti kantong kecil bertekstur spons, memiliki warna merah muda transparan. Dan selanjutnya yaitu hepar. Hepar letaknya menutupi sebagian besar rongga tubuh bagian depan, termasuk juga menutupi pulmo. Bentuknya lobus-lobus besar dan biasanya terdapat 3 lobus. Hepar terdiri dari hepar sinister dan juga hepar dexter. Hepar memiliki warna coklat tua kehitaman. Kemudian di bagian bawah lobus hepar yang tengah itu terdapat bulatan kecil
yang disebut dengan vesika velea. Warnanya hijau karena mengandung cairan empedu, namun pada katak memiliki warna ungu gelap. Kemudian, organ selanjutnya yaitu ventriculus yang terletak di tengah rongga perut agak ke kiri. Bentuknya seperti tabung membesar menyerupai huruf C dan memiliki warna abu-abu pucat atau kekuningan. Perbatasan antara ventriculus dengan intestinum itu dibatasi dengan pilorus. Selanjutnya yaitu intestinum. Intestinum itu dibedakan menjadi dua, yaitu intestinum teno atau usus halus dan intestinum crassum atau usus besar. Di intestinum halus, bagian duodenum, jejunum, dan ileum itu belum dapat dibedakan. Intestinum ini letaknya sebagian besar rongga perut bagian bawah, bentuknya berkelok-kelok seperti pipa dan memiliki warna abu-abu kecoklatan. Organ selanjutnya yaitu ren atau ginjal yang berada di bagian bawah trunkus dekat dengan kloaka. Bentuknya memanjang dan juga pipih, serta ren memiliki warna merah kecoklatan. Ren pada katak bertipe mesonepros. Dan selanjutnya yaitu vesika urinaria yang berada di bagian posterior bawah rongga perut. Bentuknya kantong tipis dan juga elastis sebagai tonjolan dari dinding kloaka, serta memiliki warna transparan atau putih pucat. Kemudian bagian organa genitalia. Yang pertama yaitu pada jantan, testis terletak di dekat ginjal, berjumlah sepasang, bentuknya bulat memanjang dan warnanya putih kekuningan. Sedangkan pada betina yaitu ovarium biasanya akan besar ketika berisi telur-telur hitam keabu-abuan dan juga bisa memenuhi rongga perut. Namun dalam keadaan normal biasanya ovarium pada betina itu tidak terlihat atau transparan. Dan selanjutnya yaitu pankreas yang terletak di antara lengkungan usus halus dan lambung. Bentuknya memanjang, pipih, dan agak menyatu dengan jaringan usus karena memiliki warna transparan. Namun, fungsinya sangat penting untuk pencernaan, yaitu menghasilkan enzim pencernaan dan hormon seperti insulin. Yaitu lien yang terletak di antara usus dan ginjal, biasanya dekat bagian posterior tubuh. Memiliki bentuk bulat oval atau bulat kecil. Warnanya merah tua atau ungu kehitaman. Lien memiliki perbedaan dengan vesika velea. Lien biasanya memiliki bentuk yang lebih kecil daripada vesika velea. Fungsinya yaitu berperan dalam sistem peredaran darah dan kekebalan tubuh. Organ terakhir yaitu corpus adiposum atau lemak. Corpus adiposum memiliki bentuk menyerupai jumbai-jumbai atau benang-benang panjang dan berwarna kuning jingga. Letaknya di sekitar ginjal, dekat dengan testis atau ovarium, dan sering juga di bagian anterior tubuh dekat jantung. Sistem pencernaan pada katak yang pertama yaitu melewati cavum oris yang memiliki lingua bifida untuk menangkap mangsa dan juga terdapat dentis yang bersifat homodon. Selanjutnya masuk ke dalam oesophagus sebagai saluran pembawa makanan menuju ventriculus. Ventriculus berbentuk kantong di tengah sebagai pencernaan awal. Selanjutnya terdapat hepar dan vesika velea di dekat lambung sebagai penghasil empedu. Intestinum sebagai penyerap sari makanan yang memiliki dua bagian yaitu intestinum tenu dan intestinum crassum. Yang terakhir yaitu ada kloaka sebagai tempat muara akhir dari makanan. Sistem pernafasan pada katak dapat melalui paru-paru juga melewati kulit. Yang melewati paru-paru berawal dari lateral nares menuju cavum nasis sebagai penghangat udara. Dari cavum nasi menuju internal nares dan dari internal nares menuju laring. Laring menuju bronkus sebagai saluran yang dilewati udara dan yang terakhir bronkus menuju pulmus sebagai penyimpan udara. Selanjutnya pernafasan yang menggunakan kulit. Ini bisa terjadi saat katak berada di dalam air maupun di darat. Kulit katak yang lembab memungkinkan pertukaran gas O2 dan CO2 secara difusi langsung melalui masuk ke pembuluh darah di bawah kulit katak. Sistem reproduksi pada katak betina terdiri dari sepasang ovarium sebagai penghasil sel kelamin betina. Terdapat corpus adiposum di sebelah kranial, viduk mengadakan pelebaran disebut uterus. Uterus bermuara pada dorsal kloaka. Sistem reproduksi pada katak jantan terdiri dari sepasang testis sebagai penghasil spermatozoa, fossa efferentia sebagai saluran halus menuju ren, ductus mesonephredius sebagai pembawa sperma dari testis pada kloaka, vesicula seminalis sebagai penghasil kelenjar sperma, dan kloaka sebagai saluran akhir dari pembuangan.
cara tarinya. Ini juga. Aku kayak agak BTS dikit.